Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Sari, NPM 234111103 dari kelas manajemen 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang sumber daya manusia pengantar manajemen. Definisi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi positif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan organisasi. Memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasi. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Yang kedua, tujuan fungsional. Menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan kemasyarakatan, bersifat etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Yang keempat, tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi. Mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi MSDM. Yang pertama, menyediakan staf. Menyediakan staf atau staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup yang pertama, analisis jabatan, yang kedua, perencanaan SDM, yang ketiga, perekrutan dan seleksi. Yang kedua yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM atau Human Resource Development atau HRD adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan menilainya kinerja. Ketiga yaitu kompensasi. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi yang pertama, kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Yang keempat yaitu keselamatan dan kesehatan. Keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih positif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Yang kelima yaitu hubungan karyawan dan perburuan. Suatu perusahaan secara hukum harus mengakui adanya serikat pekerjaan dan berunding dengannya dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerjaan untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial.
Dan yang terakhir yaitu kesaling terhubungan fungsi-fungsi MSDM. Seluruh bidang fungsional MSDM saling berhubungan erat. Keputusan-keputusan di satu bidang akan mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Beberapa contoh, yang pertama, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang waktu, tenaga, dan uang jika kompensasi yang diberikan tidak bisa memotivasi karyawan. Yang kedua, sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Berikut video presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.